harus dia punya model consideration itu. Nah, itu yang satu. Yang terakhir itu menyatukan komitmen. Betul, kata Ibu Sodiah itu nggak salah sekali. Memang khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi itu maunya tadi juga di latar belakang responden itu sudah saya sampaikan, mereka mungkin berbeda usia, berbeda pengalaman, berbeda umur, berbeda jenis kelamin, berbeda ras. Mau tidak mau ini kita perlu menyatukan itu komitmen mereka bagaimana mencintai pendidikan di provinsi. Itu pasti itu yang akan kita pikir. Ya. Nah, seorang pemimpin yang baik sekali lagi saya sampaikan bahwa consideration itu adalah hal yang paling tepat untuk dipraktekkan untuk menyelesaikan atau menyatukan komitmen dari pegawai-pegawai. Karena apa? Karena seorang pemimpin consideration tadi yang saya sampaikan pertimbangan itu dia mempertimbangkan bawahannya, memperhatikan bawahannya. Karena bagaimanapun juga orang itu komitmennya akan tinggi terhadap organisasinya, terhadap institusinya ketika kita bisa pemimpinnya bisa memperhatikan mungkin dari semua segi, Pak. Mungkin bisa segi kesejahteraannya semua itu normal. Jadi kalau itu terselesaikan, hanya yang tepat itu saya bilang sekali lagi itu adalah gayanya consideration. Nggak bisa pakai diktator. Kamu harus disiplin, nggak bisa. Kamu harus, pokoknya yang pas itu hanya consideration. Ya. Oke? Oke, siap Pak. Oke, gimana Mbak Zodiah? Dari 3 pertanyaan Pak Zodiah yang sudah dijawab oleh Pak Edi Saputra tadi berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Terima kasih dan cukup jelas. Sebenarnya ini nilai-nilai terapannya banyak sekali yang bisa diterapkan di beberapa lembaga pendidikan untuk bisa menyesuaikan ini ya model kepemimpinannya dengan situasi yang ada ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Edi. Ya, sama-sama Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zodiah atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, peserta webinar yang ingin bertanya berkaitan dengan tema-tema kita hari ini, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami persilakan. Ini banyak adik-adik kita mahasiswa nih kayaknya. Ini mungkin banyak mahasiswa PED juga nih yang ingin bertanya. Iya, mungkin mereka takut nanya ke saya tuh. Saya sudah bilang kalau biasa tuh rajin-rajin kritik. Ya. Saya sering selalu bilang dengan mereka. Ya, seharusnya dia bertanya setidaknya nanti dapat wacana-wacana berkaitan dengan penulisan skripsi gitu ya, dengan judul-judul Iya, benar, ke depan gitu. Ya, silakan adik-adik mahasiswa yang ada di dalam Zoom ini yang ingin bertanya apa berkaitan dengan dunia pendidikan ini ya. Nanti bisa jadi bagaimana arah judul-judul skripsi saudara nanti. Atau Bapak Ibu dosen yang ada di dalam Zoom, kami silakan yang ingin bertanya gitu. Ada adik-adik yang mau bertanya? Atau Bapak Ibu dosen? Ini ada mahasiswa Pak Edi nih ya, Pak Edi? Hah? Ada mahasiswa Bapak di sini kali ya? Ada kayaknya Pak. Ada ya. Oke, kalau tidak ada, sedikit Pak Edi. Mungkin ini ya, kemungkinan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi secara detail ya. Tapi di sini kondisi sinyalnya apa namanya putus nyambung gitu ya. Sehingga saya tidak bisa mendapat pemahaman yang begitu komprehensif berkaitan dengan komitmen tadi Pak. Komitmen dari dari seorang leader itu ya. Saya tidak tahu berapa persen tadi. Tetapi setidaknya ada pemimpin yang tidak menerima saran bawahan gitu. Tadi ada Bapak sebut, saya lupa persentasinya berapa gitu ya dari hasil responden yang menjawab itu. Nah mungkin itu mohon penjelasannya Pak Edi.
Nanti saya coba cek ya Pak ya. Ya. Oke. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Kami beri waktu yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya gitu ya. Kalau bahasa Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat kan gitu ya. Oke, silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau Doni nih Pak. Doni ini kan Ya, silakan Don. calon magister nih Pak. Nah, tentu lagi hangat-hangatnya ya dalam dunia pendidikan gitu ya. Silakan Pak Doni. Kita butuh juga mendengar dari pertanyaan-pertanyaan calon magister ini Pak Edi ya. Iya. Silakan Don. Ada yang bertanya enggak Don? Oke, ini di sini ada Ibu Sumiani nih. Ibu Sumiani, Bu ada yang perlu ditanyakan Bu berkaitan dengan tema kita hari ini, model kepemimpinan dan komitmen organisasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Bu. Silakan Ibu Sumiani. Belum Pak Damiri. Oke, baik Bu. Adik-adik mahasiswa? Baik, Pak. Oke, silakan Pak Edi. Oke, Pak. Ada Miri yang tadi yang tentang ini ya, yang itu persepsi petugas pendidikan tentang kepala dinas mempraktekkan gaya struktur inisiasi. Ya, itu Pak. Itu ada item 1 kan? Ya. Item 1 itu ada sekitar 78% responden itu sering Pak Edi, bisa dengar suara saya, Pak? Ya. Oh ya. Ya. Bisa, Pak. Ya, silakan, Pak. Yang 75 katakanlah dalam ini ada sekitar nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya ya silakan mempersiapkan apa hal-hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan tema-tema webinar kita hari ini. Silakan Pak Edi. Berarti ada Pak yang 78% Pak ya. 8% itu ya sekitar 78% itu yang setuju bahwa kepala departemen itu tidak ingin menerima saran. Ya. Ada sekitar 78,1. Ya. Jadi di mana tadi Pak pertanyaannya? Ya, jadi melihat itu kan sangat tinggi Pak ya. Apa yang dijawab responden bahwa persepsi responden terhadap kepala dinas ya ada 78% tidak menerima ya, tidak menerima saran dari bawahan. Nah, itu kan bisa artinya berdampak gitu Pak ya. Maksudnya ini maksudnya gini. Jadi memang mungkin mereka itu juga sebagian itu kemarin itu sempat dibilang jangan bikin nama Pak, itu fakta loh Pak. Oh, iya. Memang kadang kalau pimpinan itu tidak mau nerima apa yang kita sarankan, itu tidak bisa kata. Cuma ada yang sebagian tempat memang semuanya responden itu saya rahasiakan, itu kan wajib kan kita rahasiakan. Oke. Nah, memang itu fakta yang saya temukan memang seperti itu. Ya maklum lah mungkin salah satu mungkin karena mereka merasa pimpinan. Mungkin agak sulit itu. Memang ada betul orang-orang tertentu karena tadi kan ada sekitar 7,3% itu kan ada yang bilang sering. Berarti ada orang-orang tertentu yang bisa membisikkan beliau. Kepala dinas yang mungkin sarannya bisa masuk. Berarti memang kalau dilihat dari
dari persepsi atau dari survei saya itu memang kenyataannya itu sekitar 78%. Ya, Lebih sangat dari tinggi Pak ya. separuh itu memang memang sangat tinggi Pak. Nah, cuman untuk ini memang agak berat sebenarnya. Ya mungkin saya pernah juga itu survei ini pernah saya coba waktu itu kepala dinas, saya nggak sampai ke yang provinsi betul, terus saya konfirmasi itu saya coba konfirmasi ke salah satu kepala dinas, saya lupa itu kalau nggak saya Merangin. Kebetulan saya ketemu, saya ke rumah paman saya, kebetulan paman saya itu kan Pak Subaihi, nah namanya juga hampir sama waktu itu. Saya coba tanya, saya sambil cerita. Nah, dia bilang, ya kami mungkin ada juga dasarnya, katanya nggak mungkin kita harus menerima semua saran orang itu nggak mungkin. Kita tentu memilah juga. Nah, itu alasannya itu. Itu salah satu alasannya. Mungkin mereka tidak akan menerima semua saran. Mungkin bisa jadi survei itu yang saya lakukan ketika melakukan survei itu kan banyak orang tuh. Ya pasti seorang kepala dinas pimpinan mungkin mereka punya saringan-saringan tertentu. Jadi sekian banyak saran itu mungkin disaring siapa kira-kira yang bisa diterima. Itu salah satu. Oke, Pak Damiri. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin tadi sudah dijelaskan Bapak secara detail, tapi kami ini mendengarnya putus-putus Pak. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu biasa aja, gitu diskusi itu biasa. Iya, ini itulah risiko kalau yang online seperti ini Pak. Ya. Nah ini saya lihat nih ada mahasiswa saya juga nih Pak, Muhammad Abror nih. Kalau salah mahasiswa saya nih. Ada yang ditanyakan apa Mas Abror? Ya Pak, siap. Ya, ada yang ditanyakan. Oke, silakan. Dengan Pak Edi, silakan. Silakan Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abror, mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dari program studi ilmu perpustakaan. Ya, silakan. Ini yang saya ingin tanyakan sedikit tentang daripada kepemimpinan, Pak. Ya. Sebagai pemimpin, bagaimana kita bisa menjadi berwibawa di dalam satu rapat ataupun dalam satu organisasi gitu, Pak? Oke. Itu ya pertanyaannya Abror ya? Ya Pak. Bagaimana supaya kita berwibawa dan menjadi yang berwibawa? Ya. Oke. Sekira Pak Edi bisa mendengar yang jelas jawaban pertanyaannya Pak ya? Ya. Oke, silakan Pak. Bisa saya langsung Pak? Ya, silakan Pak, langsung aja. Langsung aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator dan terima kasih kepada Muhammad Abror. Pertanyaannya sangat bagus ini, memang luar biasa. Memang hebat itu jadi orang yang tegani itu memang berat. Jadi orang yang ditakuti paling mudah. Nah ini Abror ya, kalau mau jadi orang yang ditakuti, kalau kita galak, itu ditakuti. Tapi untuk menciptakan menjadi orang itu segan dengan kita itu yang paling sulit. Tidak mudah. Pimpin mungkin kebanyakan ditakuti. Kita ketemu yang disegani. Kenapa saya katakan memang untuk berwibawa itu ketika kita memimpin rapat, salah satu contohnya. Saya itu pernah juga jadi sebelum ini, saya waktu S1 itu pernah jadi presiden mahasiswa. Ketika saya memimpin itu tidak semua juga yang senang. Nah, saya juga pernah beberapa hal, termasuklah sekarang tuh masih memimpin organisasi juga enggak. Masih juga banyak persoalan. Nah, yang jelas itu yang menurut saya kalau ingin, saya cuma bisa ngasih triknya saja. Yang jelas ketika rapat itu yang pertama yang harus kita ketahui itu sebagai pimpinan kita harus menguasai apa yang ingin kita sampaikan, itu yang pertama. Walaupun nanti timbul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan menyinggung perasaan kita, akan merusak perasaan kita sebagai pemimpin atau menjatuhkan harga diri kita,
Tapi kalau pemimpin yang menguasai, yang memahami, yang saya bilang tadi itu, saya lebih cenderung bilang consideration tadi itu, insya Allah itu tidak terlalu sulit. Kalau kita paham, kita menguasai, kita bisa kita dengan baik, mereka akan segan sendiri. Dan bahkan mereka yang mungkin raja kritik kita itu akan malu sendiri. Artinya kita bagaimana menunjukkan bahwa yang kita ingin sampaikan itu kita betul-betul memahami. Dan keuntungannya untuk mereka juga semua. Itu yang penting. Tapi saya detailnya untuk bikin orang wibawa bingung juga sih. Tapi kalau saya ngasih tip, itu salah satu. Kita akan merasakan sendiri itu. Orang yang di depan itu kalau menguasai apa yang ingin disampaikan, pasti kita akan bengong gitu, tenang lihat. Itu udah pasti dan kita akan cepat mengikuti. Sekali lagi saya katakan kalau menciptakan seorang pemimpin yang ditakuti itu paling mudah. Paling mudah. Paling mudah. Saya bilang kalau bikin orang takut dengan kita itu paling mudah. Oke, itu Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih. Gimana Muhammad Abror, bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi? Bahwa secara umum dia menjawab bahwa untuk menjadi galak, untuk menjadi ditakuti itu gampang Pak ya. Tetapi untuk menjadi berwibawa, salah satu triknya di depan sidang di depan rapat itu salah satu menguasai yang ingin kita sampaikan gitu dalam suatu rapat itu. Itu tadi Pak Edi ya, kesimpulan umumnya Pak ya. Ya. Bisa dipahami Abror ya? Allah bisa. Oke, terima kasih Pak Edi, Mas Abror sudah bertanya dan menjawab dari pertanyaan ini. Baik Bapak Ibu, kami beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu dosen atau adik-adik mahasiswa yang ada di dalam Zoom ini untuk bertanya. Kami beri waktu yang seluas-luasnya. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu dosen yang ada yang ingin perlu ditanyakan, kami silakan. Atau adik-adik mahasiswa nih. Ini ada yang dari Fakultas Tarbiyah. Ini sangat akrab sebenarnya ya apa yang kita bicarakan hari ini gitu ya. Nah, karena latar belakang adik-adik ini kalau yang dari Tarbiyah itu tentu hal-hal yang seperti inilah yang selalu didengar gitu ya. Dalam rangka penambahan wawasan ya, pengetahuan adik-adik itu. Nah, baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, sedikit Pak Edi. Saya sangat sebagaimana yang Pak Edi sampaikan tadi bahwa gaya kepemimpinan dari kepala dinas dalam menyelenggarakan pendidikan itu bagaikan tulang punggung gitu ya. Yang sudah sampaikan statement awal tadi, narasi awal tadi, dan itu merupakan hal yang urgen dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa itu tercapai gitu. Nah, kalau situasi hari ini yang ada di Jambi, bagaimana menurut pandangan Pak Edi dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari karakter seorang leader yang ada hari ini, dan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang ada di Jambi hari ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaannya sangat bagus. Pandangan ini memang satu sisi agak berat saya jawab, tapi saya harus jujur mengatakan dasar-dasarnya pasti kita tidak bicara itu kan pasti ada dasarnya ya Pak. Ya, Pak. Nggak mungkin marah orang dengan kita nanti. Jadi saya berasumsi itu bahwa pandangan saya bahwa pendidikan kita katakanlah saya satu sisi kita menurun, jauh sekali menurunnya. Mau saya katakan memang sistem pendidikan kita di Jambi itu jauh sekali dari yang kita harapkan.
Nah, kalau saya pernah lihat-lihat itu beberapa, katakanlah saya pernah beberapa SD, bahkan saya pernah lihat itu, kalau saya bilang nanti orang itu udah kualitasnya kurang, alasannya juga jelas, karena mereka bilang anggarannya, kan itu pertanyaannya kan anggaran juga ujung-ujungnya. Kalau kita bilang prihatin, sangat prihatin, Pak Moderator, saya katakan sangat memprihatinkan. Bahkan ada sebuah SD itu guru PNS-nya ada 2. Itu fakta, itu benar, itu terjadi di mana-mana. Yang PNS itu juga kadang-kadang belum optimal karena banyaknya, dan termasuklah yang lain-lainnya, banyak sekali. Maaf saya sampaikan, sistemnya jauh sekali. Saya nggak tahu lagi itu apakah yang diamanatkan undang 20% itu untuk pendidikan, apakah sudah, nampaknya belum juga. Terlalu banyak persoalan-persoalan yang baik itu persoalan guru, kesejahteraan gurunya memang, apalagi kepemimpinannya kita nggak bisa lagi. Kadang-kadang berurusan dengan pimpinan juga tidak seindah yang kita bayangkan. Banyak sekali persoalan-persoalannya, Pak. Ya. Jadi saya sekali lagi saya sampaikan bahwa pendidikan di Provinsi Jambi itu harus diperbaiki. Baik itu sistemnya, baik itu manajemennya, semuanya harus diperbaiki. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Kami ini sering terputus-putus tadi kan, jadi banyak pertanyaan jadinya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Itu diskusi saya senang sekali itu. Ya. Itu hal-hal biasa. Karena tidak begitu jelas di sini. Mungkin di tempat lain mungkin jelas apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Oke, kami berikan kepada Bapak Ibu waktu untuk yang ingin bertanya terhadap tentang model ya kepemimpinan dan komitmen organisasi di dalam Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami silakan Bapak Ibu. Adik-adik mahasiswa silakan. Siapa tahu dapat wacana judul skripsi gitu ya dari diskusi-diskusi ini gitu. Nah, sehingga bisa kita menulis berangkat dari hasil-hasil sebuah diskusi ilmiah seperti ini gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan gitu ya. Nah. Oke, silakan. Bapak Ibu yang peserta webinar, kami silakan. Ini ada mahasiswa tarbiyah ya. Dini Marliani ini mahasiswa mana, Din? Win, Pak. Win, ya. Fakultas apa? Tarbiyah. Ya, silakan bertanya. Ini Pak Edi nih. Siapa tahu bisa dapat wacana-wacana skripsi seperti apa ke depan judulnya gitu ya. Siapa tahu nanti juga Pak Edi jadi pembimbing atau penguji kan gitu ya. Silakan Dini. Apa yang menurut Anda dalam kegelisahan saudara di dalam dunia pendidikan berkaitan dengan gaya kepemimpinan maupun komitmen dalam organisasi pendidikan? Dini, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain? Yang lain ada? Apa takut saya marah ya? Saya Ya, tanya. Saya nggak marah. Begitu, saya Pak. diizinkan. Ya, karena kan sudah diizinkan Pak Edi tadi ya. Silakan ikut ini. Ini bagian dari satu pertemuan Pak Edi ya. Iya, iya. Ya, nah silakan bertanya ya. Sebenarnya sudah ada lah Pak pertanyaan-pertanyaan dalam kepala kita mungkin dalam dari mahasiswa ya. Tapi untuk menyampaikan ini dari mana narasinya gitu kayak ya. Ya, silakan adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ada di dalam Zoom ini yang ingin bertanya ya berkaitan dengan apa yang kita bicarakan hari ini gitu. Muhammad Suwoko ini apa? Prodi apa? Suwoko. Suwoko?
Oke, baik. Nah, ini Pak Edi, sedikit Pak Edi. Sudah. Ya. Ya, Bapak Ibu, sebagai informasi, link absen webinar kita ada di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu isi, nanti secara otomatis sertifikatnya terkirim ya ke email Bapak Ibu yang sudah mendaftar di kolom chat itu. Melalui link yang sudah kami sediakan, silakan Bapak Ibu isi ya. Nah, gini Pak Edi, ini kan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan itu kan sangat ditentukan oleh siapa yang memimpin gitu ya. Nah, ini sangat penting leader dalam dunia pendidikan itu menjadi patokan awal tercapai atau tidaknya target-target dari pendidikan itu gitu ya. Nah, kita ini kan ada pendidikan yang berbasis negeri dan ada swasta nih Pak. Ya. Nah, kalau kita melihat dua perspektif dari sekolah negeri dan swasta itu, ya, bagaimana menurut Pak Edi keberpihakan dari kepala dinas itu, ya, terhadap dua institusi yang pendidikan negeri dan swasta itu, yang terutama di Jambi lah, di Jambi yang Pak Edi teliti itu. Silakan Pak. Baik, Pak. Kalau Bapak tanya ke saya, kalau keberpihakan itu sebenarnya sudah jelas. Secara umum kita sudah tahu semua. Memang pasti nampaknya keberpihakan itu ke negeri. Negeri lebih dominan besar. Pak ya. Dominan. Kalau kita lihat dari anggaran juga seperti itu, dari sumber dayanya juga seperti itu. Makanya jangan heran itu yang swasta banyak ngeluh-ngeluh, banyak marah-marah, itu memang faktanya seperti itu. Tapi kalau prinsipnya sebenarnya pendidikan itu kalau dalam undang-undang yang 20% itu kan tidak ada dibeli 20% untuk dana pendidikan. Berarti kan siapapun yang berkecimpung di pendidikan pasti diberikan. Nah, kecerdasan bangsa. Tidak ada yang memisahkan, tapi sebenarnya itu kembali sekali lagi memang itu jadi persoalan besar itu mungkin nggak tahu mau pendidikan kita itu sudah dibedakan mau tidak mau dampaknya sama sekarang itu seperti yang kita lagi regulasikannya. Saya awalnya untuk yang itu benarnya yang itu yang baru itu kan kemarin hari juga itu kita yang bahas itu sebenarnya memang ada sebagian itu memang kalau yang melihat itu satu sisi memang, tapi ada satu poin itu saya agak tertarik gitu. Dia mulai menyamaratakan gitu semua pendidikan itu yang enggak saya tertarik di kita. Salah satu mungkin dia menganggap pendidikan itu tidak ada bedanya lagi. Nah, tapi tetap juga ada yang sudah tidak ada negeri bukan sudah mulai berubah, tapi tetap juga ada agama dengan umum gitu. Ada juga kelemahannya. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi atas waktunya ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami anggap pesan-pesan dari Pak Edi sudah tersampaikan apa yang melalui presentasi dari Pak Edi tadi ya. Kita sudah menangkap hal-hal penting dari hasil penelitian Pak Edi tadi ya. Nah, mungkin kalau ada yang belum jelas nanti kalau takut bertanya atau belum terfikir mungkin ya, nanti bisa ditonton melalui YouTube LP2M gitu ya. YouTube LP2M. Oke, Bapak Ibu bisa download di sana ya. Nah, oke, terima kasih
Bapak Ibu, Bapak narasumber, terutama Pak narasumber yang sudah meluangkan waktunya dalam webinar ini, ya. Mungkin bisa kita tutup Pak Edi ya, karena ada pertanyaan lagi ya. Saya sebelum tutup, saya yang pertama kali saya ucapkan terima kasih pada LPM yang memberi kesempatan, dan semua LPM, staf-staf LPM semuanya terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Edi, sama. Oke, mungkin bisa kita tutup Bapak Ibu. Ada closing statement Pak Edi? Ada sedikit yang jelas. Model kepemimpinan itu saya tadi cenderung adalah consideration itu adalah karena sekali lagi saya sampaikan, karena di dalam suatu pimpinan atau memimpin suatu institusi itu adalah kita perlu mempertimbangkan hal-hal dalam memimpin, karena dampaknya itu akan berhubungan dengan komitmen dari staf-staf itu sendiri. Nah, karena dengan adanya model direction itu secara tidak langsung nanti akan menciptakan bagaimana komitmen-komitmen pegawai itu sendiri terhadap institusinya. Itu siapa? Oke, baik. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Ya, mungkin Bapak Ibu ya, dengan closing statement Pak Edi tadi, maka berakhir pula lah acara webinar kita hari ini. Ya, mohon maaf, mungkin sinyal kami ini sangat buruk ya, mungkin dalam tidak begitu jelas dan segala macam. Tadi kami atas nama LP2M mohon maaf, beribu maaf atas gangguan sinyal ini ya. Sekali lagi kami mohon maaf. Saya akhiri, kita tutup Edi ya. Ya. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, jangan lupa hasil dari webinar kita hari ini akan di-share di YouTube LP2M. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu